Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Maharani. Kali ini kita akan belajar mengenai hal baru, teratas atau terbawah. Nah, terkait dengan itu, ini ada atas sama bawah ya. Ini ada kaitannya sama surat At-Taubah ayat 124. Di sini Allah berkata mengenai iman kita yang naik atau turun. Naik atau turun. Bisa naik, bisa turun. Nah, apa kaitannya dong dengan mata kuliah ini, analisis real ya? Apa kaitannya? Yuk putar intronya dulu. Udahan ya intronya. Sekarang kita masuk materi. Jadi, sebelumnya kita udah belajar fungsi kontinu ya. Di samping kontinu ada juga yang namanya fungsi terbatas. Jadi kalau misalkan suatu fungsi itu nilainya, semua nilai dari fungsi tersebut atau apa ya istilahnya ya, range-nya itu nilainya itu di bawah suatu bilangan, artinya adalah kita bisa menemukan suatu bilangan sehingga semua nilai fx-nya, semua nilai hasil nilai image-nya itu kurang dari atau sama dengan bilangan tersebut, maka f tersebut dikatakan fungsi yang terbatas. Itu sama kayak benua lah, anggaplah benua-benua ini. Kalau misalkan kita buat fungsinya itu adalah domainnya adalah titik atau titik koordinat, himpunan titik koordinat ya. Terus habis itu range-nya adalah jarak antara titik tersebut ke sini misalkan. Maka kita bisa tahu bahwa fungsi ini adalah fungsi terbatas. Kenapa gitu? Kita bisa melihat bahwa jarak benua semua lah ya, semua benua ini itu terbatas. Misalkan aja 1 juta kilometer mungkin, atau 15 juta atau berapa kilometer. Pokoknya dari sini sampai ke sini dihitung berapa. Dari sini ke sini ini berapa. Dari sini ke sini misalkan itu berapa. Nah, jarak dari himpunan jarak-jarak tersebut atau hasil fungsinya itu akan terbatas. Misalkan saja terbatasnya pada yang ini. Nah, terbatasnya di sini. Kayak gitu. Itu yang ini ya. Panjangnya yang ini. Itu fungsi terbatas. Contoh lainnya kalau misalkan kita punya fungsinya misalkan seperti ini. Di sini 1 misalkan. Di sini misalkan 0,1 gitu. Nah, sampai kemanapun ternyata hasil fungsinya itu tidak akan berada di atas 1. Ya kan, nggak ada yang di atas 1 ya. Maka fungsi ini, f yang ini dikatakan terbatas di 1. Terkait fungsi terbatas, ada teorema keterbatasan, yaitu jika f merupakan fungsi yang kontinu di interval tutup I, maka f itu adalah fungsi yang terbatas. Ya, di sini saya sampaikan dengan kata yang lain aja ya. Intinya itu, kalau misalkan f-nya kontinu di interval tutup, pasti f-nya itu terbatas. Lalu ada maksimum dan minimum. Maksimum minimum itu seperti gunung, seperti tadi dalam intronya, mendaki gunung lewati lembah. Kalau misalkan Anda berada di suatu pulau ya, anggaplah Pulau Jawa aja. Maka nanti Anda bisa menemukan titik tertinggi dan menemukan titik terendahnya. Di atas permukaan laut ya maksudnya ya. Titik tertingginya yaitu Gunung Semeru, puncak Gunung Semeru. Ya, karena kita tahu bahwa Gunung Semeru itu adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ya nggak sih? Kalau salah, tolong dibenerin ya di komentar boleh.
atau di ruang diskusi terserah deh. Nah, kalau misalkan minimumnya, tempat terendahnya, ya pantai, seperti itu. Hal yang serupa juga berada dalam fungsi. Jadi, kalau misalkan A ini domainnya ya, domain dari fungsi itu. Jadi, kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, F itu dikatakan memiliki nilai maksimum mutlak jika ada suatu titik di domainnya, sehingga segala atau semua nilai fx itu akan terbatas ya, atau mentok, atau maksimal itu akan sama dengan, akan kurang dari atau maksimal sama dengan nilai dari fx bintang ini. Nah, x bintangnya itu disebut titik maksimum mutlak dari f pada A. Hal yang serupa juga berlaku untuk nilai minimum mutlak. Tapi di sini saya ada kesalahan ya, ini bukan x bintangnya nggak di atas tapi bintangnya di bawah. Kemudian ini juga bukan di atas tapi di bawah. Terus ini tandanya bukan kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan, tapi kurang dari sama dengan. Yang ini tadi lebih dari, ya, ini fx-nya kurang dari sama dengan fx bintang. Yang ini fx-nya lebih dari atau minimal sama dengan fx bintang di bawah. Sementara x bintang yang di bawah ini disebut titik minimum mutlak f pada A. Ini bukan maksimum tapi minimum. Terkait dengan itu tadi ini contohnya. Jadi saya punya di sini yang kanan ini adalah fx sama dengan 1/x. Untuk yang itu yang kiri, maaf. Ini yang untuk kanannya fx-nya sama dengan x kuadrat. Anda lihat bahwa untuk A-nya saya ambil interval ya. A-nya saya ambil interval ini aja. 1 sampai 3. Maka kita bisa menemukan yang namanya nilai maksimum mutlaknya ada pada ini, titik ini. Yaitu pada saat x-nya sama dengan 1 dan fx-nya sama dengan 1. Kalau tadi di definisi sebelumnya kita ngomonginnya bukan x saja ya, tapi x bintang atas. Yang ini adalah f dari x bintang atas. Sementara nilai minimumnya ada pada 3. Ini x bintang bawah ya. 3. Dan fx bintang bawahnya adalah 1/3. Kalau ini, saya ambil contohnya di min 8 sampai min 4. Atau ini aja, min 8 sampai 4. Nah, min 8 sampai 4 nih. X bintangnya, x bintang atasnya, itu adalah 8. Di mana fx bintang atasnya adalah 64. Sementara x bintang bawahnya, yang mana nih? Apakah 4? Jawabannya bukan ya. Ini loh x bintang bawahnya, yaitu 0. Dan dengan nilai dari fx bintang bawahnya atau nilai minimum mutlaknya itu adalah 0 juga. Ini adalah nilai maksimum mutlaknya. Yang ini adalah nilai minimum mutlaknya. Yang di sini tadi untuk yang fx sama dengan 1/x, kenapa saya ambil A-nya cuma 1 sampai 3? Kenapa nggak semisalkan dari 0 sampai tangga atau sepanjang bilangan real? Karena kalau misalkan saya ambil intervalnya ya 0 sampai 1, misalkan seperti ini, dari 0 sampai 1, maka saya bisa menemukan nilai minimum mutlaknya, yaitu di sini. Pada saat x
bintang bawahnya sama dengan 1. Tapi nilai maksimum mutlaknya sulit ditemui karena dia naik terus menuju ke tak hingga. Jadi ini adalah nilai minimum mutlaknya fx bintang bawah ya. Tapi nilai maksimum mutlaknya tidak ada. Atau mungkin bisa kita bilang tak hingga juga nggak apa-apa kali ya. Sementara untuk gambar yang fx sama dengan x kuadrat, kita bisa melihat bahwa ternyata nilai minimum mutlak itu atau nilai maksimum mutlak tidak harus selalu pada ujung-ujung interval tersebut. Dan seandainya ini intervalnya nggak jadi min 8 sampai 4 ya, tapi saya buat min 4 sampai 4, berarti sepanjang ini, merah ini, maka nanti saya bisa menemukan 2 nilai maksimum mutlak, yaitu pada saat fx sama dengan min 4, maksudnya f min 4 dan juga f4. Terdapat teorema yang menyatakan bahwa jika f adalah fungsi kontinu di interval tutup AB, maka f memiliki nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada interval tutup A, B tersebut. Pembuktiannya silakan Anda baca sendiri ya di buku. Langsung saja, ini contohnya. Jadi seperti yang tadi, kalau misalkan tadi fx-nya sama dengan 1/x ya. Terus kalau misalkan saya ambil domainnya merupakan interval tutup dan terbatas, yaitu 1 sampai 3, misal seperti itu, maka kita bisa menemukan nilai maksimum mutlak, yaitu ini ya, dan nilai minimum mutlak, yaitu ini. Nah, kenapa sih kok kita nggak bisa menemukan nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada interval tutup 0,1? Sebutkan alasannya deh ya. Coba kalian pikirkan. Jadi mengapa fx sama dengan 1/x tidak punya nilai maksimum mutlak pada pada interval tutup 0,1. Padahal 0,1 ini adalah interval tutup sesuai dengan pernyataan yang di sini. Terus kenapa sih kok bisa begini? Nanti kalian jawab. Kemudian ada teorema letak akar. Jadi teorema ini mengatakan bahwa kalau misalkan f adalah fungsi yang kontinu di interval tutup AB dengan fa dan fb-nya itu berlawanan arah ya. Ini menandakan bahwa fa-nya negatif dan fb-nya positif. Yang ini menandakan bahwa fa-nya positif dan fb-nya negatif. Jadi kalau misalkan fa dan fb-nya berganti tanda, berlawanan tanda, maka kita dapat menemukan c pada interval AB tersebut sehingga fc-nya sama dengan 0. Nah, teorema ini akan banyak digunakan dalam algoritma, dalam aljabar juga, yaitu pada disebut dengan metode biseksi. Ya, metode biseksi atau bisection method. Nah, kalau penerapannya salah satunya ada pada bidang ekonomi. Metode biseksi atau bisection method ini akan digunakan untuk menentukan break-even point atau titik pulang yaitu untuk mencari break-even point atau analisis pulang pokok. Dalam analisis ini, yang dicari adalah gimana caranya untuk menentukan titik keseimbangan antara biaya produksi dengan biaya penjualan. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Intinya itu untuk mencari keuntungan dan kerugiannya pada break-even point ini, nanti nggak untung juga nggak rugi gitu. Nah, gimana cara mencarinya? Digunakanlah metode biseksi. Metode biseksi sendiri itu dasar hukumnya adalah pada teorema letak akar ini, atau kalau bahasa Inggris adalah theorem location of root theorem. Selanjutnya ada teorema nilai tengah Bolzano.
Oh ya, untuk yang ini tadi maknanya adalah seperti ini ya. Jadi maknanya adalah kalau misalkan kita punya suatu titik di sini, 1 dengan 0,5 misalkan seperti itu. Kita tahu bahwa f dari -1 dan f dari 0,5 ini itu berlawanan tanda. Yang satu positif, yang satu negatif. Kalau satunya positif, satunya negatif, pasti akan ada titik tengahnya. Bukan titik tengah sih, maksudnya titik di mana nilai fungsinya itu akan sama dengan 0. Di sini kan, artinya grafik ini pasti akan memotong sumbu X. Nah, di mana kan titik perpotongan dengan sumbu X itu? Kalau fungsinya masih gampang, kita bisa langsung menentukan, tinggal masukkan aja fx sama dengan 0, ntar ketemu. Tapi kalau misalkan fungsinya abstrak, atau kita tidak bisa memformulasikan dengan baik, dengan detail, dengan mudah, seperti ini, mencari break-even point ini, maka mau nggak mau dilakukan dengan cara pendekatan atau aproksimasi. Jadi pendekatan kira-kira gimana? Nah, itu caranya ya kalian pelajari sendiri ya di mata kuliah lain. Tapi intinya itu tadi, dari sini ini positif, yang ini negatif, maka pasti akan ada yang tengahnya. Kalau misalkan ternyata ini masih kurang akurat, kita cari yang lebih dekat lagi. Semisal titiknya nanti yang lebih dekat adalah di sini. Dengan di sini misalkan. Nih. Oh, masih kurang akurat lagi, nanti didekatkan di sini dan di sini, dan seterusnya. Sampai nanti ketemu kira-kira titiknya itu ada di sini. Ya, walaupun ada error-errornya lah. Selanjutnya ada teorema nilai tengah Bolzano. Terkait dengan yang tadi, teorema letak akar tadi, teorema nilai tengah Bolzano ini serupa, cuman bedanya kalau yang ini tadi adalah ada titik C sehingga FC-nya sama dengan 0, maka untuk yang ini kita gunakan K. Jadi K ini tidak harus selalu 0 ya. Bisa 0, bisa tidak 0, sehingga nanti kita bisa menemukan FC-nya itu sama dengan K. Di sini K-nya itu ada di antara FA dengan FB. Jadi kalau yang dalam hal ini, semisal saya mau K-nya ini. Semisal saya mau K-nya adalah setengah. Lalu gimana dong? Ada nggak sih titik yang gimana cara mencari nilai titik yang ininya? Ini berapa ini? Sementara kita nggak benar-benar tahu ini fungsinya apa. Ya kalau dalam hal ini sih bisa saya beritahu sih fungsinya apa. Ini fungsinya adalah fx-nya adalah 2x kuadrat min 1. Tapi kalau misalkan fungsinya kita nggak tahu, gimana dong? Nah, caranya adalah kita cari titik yang di sini misalkan. Dan titik sorry. Kita bukan mencari titik yang di situ. Tapi kita cari nilai di antaranya, misalkan ini dan ini. 0,3 misalkan dan 0,8. Nah, kita cari nilai fungsinya. Berapa di sini dan yang ini berapa? Terus kita ambil jalan tengahnya, mungkin dan di sekitar situ. Tapi coba sih didekatkan lagi di sini dengan di sini. Berapa? Bisa ketemu nggak? Kayak gitu. Dan seterusnya nanti ya. Anda bisa pelajari itu di mata kuliah lain. Ada akibat yang pertama adalah jika f adalah fungsi yang kontinu di interval tutup dan terbatas ya ini ya. Tutup dan terbatas, maka jika k adalah suatu bilangan yang memenuhi persamaan itu, yaitu K itu berada di antara infimum dan supremum dari range-nya F, maka akan ada C sehingga FC-nya sama dengan K. Ini ya nggak harus tepat di tengah ya, tapi bisa di antaranya itu. Yang penting di antara infimumnya dan supremumnya range F aja. Contohnya ini adalah fungsi fx sama dengan sin x. Kita tahu bahwa sin x ini range-nya itu adalah dari -1 sampai 1. Kalau nggak percaya silahkan dicek sendiri lah ya. Dari situ semisalkan, berarti kalau seperti ini kan infimumnya
Ini minus 1 dan supremumnya 1 ya. Nah, kita bisa mengambil K, ya terserah mau K-nya yang apa. Bergantung kebutuhan ya, misalkan kayaknya saya mau ambil sepertiga. Saya bisa mengambil K sepertiga, di mana K ini di antara minus 1, maka nanti kalau, dan 1, maka kalau misalkan kita pilih K-nya yang seperti ini, kita bisa menemukan nilai C. C-nya yang ada dalam interval I. Ya, kalau dalam hal ini sih I-nya bisa sembarang bilangan real ya. Kalau saya bilang range-nya cuma ini saja. Sehingga nanti FC-nya itu sama dengan K. Misal ini saya potong, saya ambil dari sini aja. Dari minus 3 sampai 3. Dari sini, kalau misalkan kita ambil K-nya sepertiga, misalkan sepertiga itu asumsikan di sini, maka kita bisa menemukan suatu titik C. C-nya di mana? C-nya di sini loh. Ini C-nya. Jadi dari K tarik ke grafik, lalu dari grafik turunkan ke bawah. Ini C-nya. Saya bisa menemukan menemukan titik C yang ada dalam interval ini. Interval minus 3 sampai 3 ini sesuai permintaan sesuai kesepakatan kita di awal, kita bisa menemukan C yang berada di antara minus 3 sampai 3, sehingga FC ini nanti akan sama dengan K. Lalu ada teorema yang kedua yang mengatakan bahwa jika F adalah fungsi yang kontinu pada interval tutup dan terbatas, maka range-nya juga merupakan interval yang tutup dan terbatas. Ini tadi ya, misalkan saya buat ini. Jadi domainnya adalah I, di mana I ini adalah interval setengah, 1. Interval I. Maka nanti range-nya yang hijau ini. Anda lihat sendiri, range-nya ini adalah interval yang tutup dan terbatas. Yaitu terbatas mulai dari bawahnya, batas bawahnya adalah 1, infimumnya 1, superiornya 2. Dari situ kita tahu bahwa fungsi yang kontinu pada interval itu mengawetkan interval. Artinya adalah kalau misalkan domainnya adalah interval, nanti range-nya juga interval gitu. Tapi belum tentu berlaku sebaliknya. Kalau range-nya merupakan interval, belum tentu domainnya adalah interval juga. Itu perlu kalian selidiki juga kenapa bisa seperti itu. Atau bisa cari counter example-nya enggak? Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya punya 2 contoh soal. Yang pertama adalah misalkan I interval tutup ya. Interval tutup AB dan F adalah fungsi dengan domain I yang kontinu, sehingga semua hasilnya atau range dari F itu positif. Tunjukkan bahwa terdapat suatu bilangan positif sehingga nilai fx-nya itu akan lebih besar atau minimal sama dengan bilangan tersebut untuk semua x yang ada di domainnya. Jadi pembuktiannya, karena I itu adalah interval yang tutup dan terbatas, maka Fi merupakan interval yang tutup dan terbatas. Itu berdasarkan teorema yang ini ya. Kemudian, karena Fi merupakan interval yang tutup dan terbatas, maka Fi memiliki nilai minimum ya, atau Fi memiliki infimum. Kita pilih alfanya adalah infimum dari Fi. Maka ini berdasarkan definisi infimum aja ya. Kemudian karena fx-nya lebih besar atau sama dengan alfa, dan kita punya fx-nya itu tak negatif semuanya, positif semua, maka alfanya yang merupakan infimum dari Fi harusnya juga positif atau minimal sama dengan 0. Karena tadi Fi-nya ini, alfanya ini adalah infimumnya. Lalu dengan pernyataan ini kita menandakan bahwa 0 ini adalah batas bawah dari Fi. Berdasarkan definisi batas bawah, maka nanti infimumnya pasti akan lebih besar atau sama dengan batas bawah tersebut. Itu.
Lalu ada soal yang kedua. Semisal f adalah fungsi yang kontinu pada interval tutup 0,1 sehingga f0 sama dengan f1. Tunjukkan ada suatu titik c pada interval 0,5 interval tutup ya, sehingga fc-nya sama dengan fc plus setengah. Untuk menunjukkannya, kita misalkan gx-nya adalah fx plus dikurangi f dari x plus setengah. Lalu kita hitung-hitung, masukkan x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan setengah, maka kita dapatkan begini. Kenapa sih kok bisa masukin ini? Yang pertama yang ini kan udah gitu ya, hint-nya, petunjuknya. Dan kalau yang ini ya kita masukkan saja terkait sama ini. Dan juga ini. Udah ketemu? Lalu kita jumlahkan. Kenapa saya jumlahkan? Karena ini ada minusnya, minus f setengah, dan di sini ada plus f setengah, sehingga harusnya ini bisa saling menghabiskan. Lalu karena f0-nya sama dengan f1, maka g0-nya juga g0 plus g setengahnya itu akan habis sama dengan 0, sehingga g0-nya akan sama dengan minus g setengah. Berdasarkan teorema letak akar itu yang ini tadi ya, maka harusnya ada C yang berada dalam interval buka 0,5, di mana interval buka tersebut sama subset atau ya himpunan bagian dari interval tutup 0,5. Ya, yang diminta interval tutup 0,5, sehingga nanti saya bisa mendapatkan FC-nya sama dengan F dari C plus setengah. Oke, sekian dari saya. Jika kamu merasa patah hati atau bersedih, tenang, kamu tidak sendiri. Oh iya, lalu apa sih yang bisa disimpulkan dari sini? Anda melihat bahwa kalau misalkan nilai fungsinya itu sama, jadi pada suatu ketinggian ya, suatu titik ya, 0 dan 1 nilai fungsinya itu sama, maka nanti saya bisa menemukan titik lain yaitu ini, C dan C plus setengah, yang nilai fungsinya juga sama. Itu tuh kalau misalkan saya gambarkan, jikalau nilai F0-nya sama dengan F1, misalkan ini 3, misal ini adalah F0 sekaligus F1, misal seperti itu. Maka di sini juga sama ya ketinggiannya. Maka ada dua kemungkinan. Fungsinya itu bergambar grafiknya seperti ini, datar, ya asumsikan di garis datar, atau grafiknya naik dan kemudian turun, atau grafiknya turun, atau grafiknya naik turun, tapi ujung-ujungnya sama. Apapun itu, naik atau turun, pasti kita bisa menemukan titik lain yang memiliki ketinggian sama. Semisal ini, kalau di grafik yang pertama ya, ini ketinggiannya sama. Atau semisal ini dengan yang ini, ketinggiannya sama ya kalau di grafik. Atau yang ini dengan yang ini, ketinggiannya sama. Dengan kata lain, kalau misalkan kita berjalan di Earth equator atau di khatulistiwa bumi, Anda dimanapun itu, pada titik antipodal ya, artinya Anda misalkan mau di Pontianak dengan di Pulau Papua, di Pulau Irian yang dilewati garis khatulistiwa pun, suhunya bakal sama. Nah, gimana sih dengan kehidupan sehari-hari? Jadi, jika kamu merasa patah hati atau bersedih, tenang, kamu tidak sendiri. Pun kalau kamu merasa depresi, sengsara, miskin atau apapun itu, kamu tidak sendiri. Ada orang lain yang juga merasakan hal yang sama denganmu, atau bahkan lebih sedih rasanya daripada kamu. Ya, walaupun banyak juga sih yang lebih senang daripada kamu. Tapi ingat, langit tak selamanya mendung. Sama seperti ini, grafik tak selamanya turun atau tak selamanya pula naik. Ada naik, ada turun, kecuali kalau datar. Tapi adakah kehidupan yang datar di bumi ini?
Keluarlah, lihatlah alam sekitarmu, maka kau akan temukan kebahagiaan di dalamnya. Ya entah keluar rumah, keluar kampus, jalan-jalan, atau kemana, atau cari teman baru, ya apapun itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelebihannya buat kalian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.